Oke anak-anak, terima kasih. Melihat dari tugas yang kemarin, Nasyirudin Atusi dan beberapa pertanyaan yang masuk, ya, itu alhamdulillah dari jawaban kalian mayoritas sudah banyak yang benar. Aklamasi Nasyirudin Atusi. Nah, Ustazah langsung pada pertanyaan pertama ya kemarin. Jadi pertanyaan pertama ada tuliskan isi paragraf yang mengandung pernyataan umum. Nah, di sini kalau kita melihat sebuah pernyataan umum dari sebuah teks, maka kita harus membaca dari awal hingga akhir. Apa sih yang dibicarakan dari teks tersebut? Apa sih yang dibahas dari teks itu? Intinya kita harus baca dari paragraf awal dan paragraf akhir, mengetahui pernyataan umum yang dijelaskan dari sebuah teks tersebut. Tes ekspansi sendiri yang namanya pernyataan umum itu bisa berupa tema yang diangkat dari sebuah teks. Ya, misal di sini pernyataan umum yang dari teks Nasyirudin Atusi itu adalah yang pertama, dia merupakan salah satu penemu teori astronomi. Nasyirudin Atusi merupakan salah seorang ilmuwan Islam yang menemukan teori astronomi, sehingga dari teori astronomi tersebut saat ini digunakan oleh orang-orang ilmuwan di kawasan dunia ya. Nah, bisa juga pernyataan umum di soal nomor 1 ini ambil dari paragraf yang pertama. Coba saya dibacakan ya. Nah, di sini ada paragraf ilmuwan yang serba bisa. Dia juga dikenal sebagai ilmuwan yang serba bisa. Jadi pernyataan umumnya bisa berupa di alamat atau di paragraf pertama. Memiliki nama lengkap Abu Ja'far bin Muhammad bin Hasan Nasyirudin Atusi yang lahir pada 18 Februari sekian itu, yang mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan berbagai ilmu seperti astronomi, biologi, kemudian filsafat dan lain-lain sebagainya. Intinya di awal paragraf, di paragraf pertama itu bisa menjadi bagian dari pernyataan umum, atau kalian juga bisa mengambil sebuah topik, sebuah teks yang diuraikan. Apa sih yang dibicarakan dari teks tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pernyataan. Masuk Ustazah. Pertanyaan kedua, tuliskan isi paragraf yang mengandung pernyataan penjelas dan kesimpulan ya. Nah, yang namanya pernyataan penjelas itu merupakan sebuah uraian dari sebuah proses yang terjadi di pernyataan umum. Apa itu prosesnya Ustazah? Jadi ketika di pernyataan umum itu menjelaskan sebuah tokohnya ini siapa dan lain-lain dibahas ya secara umum. Nah, di pernyataan penjelas itu kalian lebih detail menjabarkannya. Ya, adanya uraian dari pernyataan umum, uraian yang lebih jelas dari pernyataan umum. Artinya sebagai paragraf pendukung juga bisa jadi. Nah, itu paragraf penjelas bisa kalian dapatkan di paragraf kedua, ketiga, keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa menjadi bagian dari pernyataan penjelas atau deret penjelas. Tapi tidak seluruhnya ditulis ya. Jadi tuliskan, bisa jadi kalian tuliskan poin pentingnya saja atau beberapa cuplikan dari paragraf penjelas di paragraf nomor 2, 3, dan 4. Jadi kalian tuliskan hanya beberapa part saja gitu ya. Jadi tidak harus ditulis semua tuh. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini biasanya seluruh teks itu intinya memiliki kesimpulan. Bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah teks itu adalah kita dengan melihat bagian dari akhir sebuah teks. Ya, apa sih yang dibicarakan? Apa sih yang dibahas dari bagian akhir di paragraf tersebut? Ternyata setelah kita melihat, jadi Nasyirudin Atusi ini bisa membuat yang namanya tabel pergerakan planet. Inti dari ilmu astronomi yang dia kembangkan itu dia bisa mengembangkan ilmu pergerakan tabel yang akurat ya untuk mengkalkulasi posisi planet. Di paragraf terakhir itu bisa berupa menjadi sebuah kesimpulan, atau bisa jadi kita bisa mengolahnya dengan kata-kata kita sendiri ketika kita paham dari teks yang kita baca.
Ya, secara umum, overall, semua tes itu pasti memiliki pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan kesimpulan. Nah, terkait dengan kesimpulan, itu bagaimana cara kita untuk menyusun sebuah kata-kata yang berhubungan dengan teks tersebut, atau bagaimana cara kita mengembangkan sebuah kata-kata di kesimpulan itu sehingga tersusun sebuah kesimpulan yang baik dan benar. Jadi kesimpulan tidak perlu panjang, satu kalimat saja bisa, atau beberapa kalimat, tiga lah ya. Nah, bagaimana cara, pertanyaan nomor 3, bagaimana perjalanan cerita tokoh muslim tersebut dalam mengembangkan ilmu teknologi sesuai dengan bidang yang ia pelajari. Kalian bisa melihat perjalanan tokohnya itu mulai dari paragraf kedua hingga terakhir. Kalian jabarkan dalam sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat yang kalimat itu bisa mendukung dari pertanyaan nomor 3. Jadi ternyata sudah ada banyak yang benar jawabannya di nomor 3 ini. Hendak mengisi soal nomor 3 ini kita harus paham terlebih dahulu, harus baca terlebih dahulu. Kira-kira mana ya yang berhubungan dengan soal nomor 3? Nah, terutama dalam kisah perjalanannya sendiri. Di ini ada jawabannya berada pada paragraf ketiga akhir hingga paragraf keempat, ya. Di situ seorang Nashiruddin Attushi, ilmuwan yang menemukan ilmu astronomi, karena dia sangat senang sama ilmu pengetahuan, ya, makanya di situ perjalanannya, hingga dalam perjalanannya dia diangkat oleh yang namanya Hulagu, ya. Kemudian saat itu pun Nashiruddin saat diangkat itu juga sangat senang sekali perasaannya, karena dia mengungkapkan rencananya untuk membangun observatorium, The National Research Institute Astronomical Observatory di Maraga. Jadi di situ dia setelah mengungkapkan perjalanannya yang cukup panjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, maka di situ dia juga ingin mengaplikasikan ilmunya dengan membangun yang namanya observatorium itu, ya, arti pusat research gitu, ya. Nah, kemudian soal nomor 4 adalah mengapa ia mau bersusah payah untuk mengembangkan ilmu dasar astronomi. Nah, kira-kira kalau ini dihubungkan dengan soal yang biasa kita temui sehari-hari, kenapa sih kamu bersusah payah menuntut ilmu? Nah, itu ada hubungannya dengan seperti itu, ya. Nah, kira-kira jawabannya apa ya di sini? Ada beberapa jawaban, ada yang mayoritas jawabannya sudah benar, ya, agar kelak ilmu yang ia kembangkan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar atau untuk tokoh-tokoh selanjutnya, ya. Sehingga dari ilmu itu kita bisa mengenal yang namanya cuaca, tahu kondisi cuaca dan lain-lain. Itu adalah salah satu dari perkembangan ilmu yang ditemukan oleh seorang Nashiruddin berdasarkan astronomi itu, ya. Yang nomor 5 adalah apakah ada kalimat yang tidak efektif pada kutipan teks di atas? Kira-kira ada nggak ya kalimat yang tidak efektif? Nah, kita mari telisik di paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini sudah benar, ya. Efektif semua, ya, kalimatnya di situ. Di paragraf yang kedua kita telisik lagi di situ. Nashiruddin lahir pada awal sekian, ketika itu telah mengabaikan masa sulit, bla 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 sampai sangat kejam. Hal itu dipertegas oleh J.J. Thomson Robertson. Nah, itu nomor 2, maksud saya adalah paragraf yang kedua ini sudah tepat, ya, jadi tidak ada yang perlu diulik-ulik lagi. Yang paragraf ketiga adalah, nah, paragraf ketiga itu kan ada strip, ya. Nah, kira-kira kalau strip seperti itu bagaimana sifatnya? Nah, pasukan Mongol dipimpin oleh Hulagu kan, cucu Hinggis kan, bla 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 bla. Nah, itu masuk di jawaban nomor 5, ya. Apakah ada kalimat yang tidak efektif? Nah, itu ada strip, itu gabungan. Sebenarnya itu bisa langsung, ya, Mbak, Mas, di situ. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu kan tanpa
tanpa tanda strip, langsung lakukan saja, yakni cucu hinggiskan. Nah, itu tanpa strip ya. Pada tahun sekian 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 gitu ya. Tuh. Kemudian bisa juga jawabannya di sini ada ya. Ada. Yang mana kalimat tidak efektifnya, yaitu yang alamat yang paragraf nomor 3, paragraf ketiga, alinea pertama. Paragraf keempat kita amati dulu ya. Observatorium olahraga mulai beroperasi bla 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 bla, nggak ada ya. Oke, aman. Paragraf keempat aman. Kemudian paragraf kelima aman ya. Paragraf kelima. Sekarang paragraf terakhir. Ini dalam kurung pengganti hulagu. P-nya di sini harusnya P besar apa P kecil. Nah, itu ya yang menjadi, itu juga bisa menjadi sebuah kalimat yang masuk di jawaban nomor 5. Yakni itu bagian dari kalimat yang tidak efektif juga. P di situ pengganti P-nya itu adalah P kecil ya. Hulagunya tetap besar ya. Itu ya. Jadi ada 2 tadi, bisa paragraf ketiga alinea pertama yang ada stripnya itu, stripnya dihilangin. Itu akan menjadi kalimat yang efektif ya. Kemudian selanjutnya itu di paragraf terakhir. Alinea 2, alinea kedua dari terakhir yaitu pemerintahan Abako dalam kurung pengganti hulagu. P-nya di situ diganti huruf P kecil. Seperti itu. Nah, kalau kita belajar yang namanya kalimat efektif, ketika kita belajar kalimat efektif, baik itu di dalam sebuah teks, eksplanasi, ataupun tes-tes yang lain, tentunya ada beberapa syarat ya pada kalimat efektif yang harus dipenuhi. Yakni apa saja? Yang pertama, kalimat itu sebuah kalimat bisa dikatakan sebagai kalimat efektif ketika dia mengandung yang namanya subjek dan predikat ya. Objek itu bisa tapi sebagai pelengkap seperti itu. Kemudian lalu menggunakan kata baku dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika ada satu kata yang memiliki 2 makna, itu namanya ambigu. Ya, itu tidak termasuk efektif ya. Gitu ya. Oke, itu saja dari Ustazah.